Iya, mengapa kasus penculikan anak marak belakangan? Sejauh mana proteksi yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya penculikan anak? Kami akan mengulasnya bersama Ai Mariati Solihah, Ketua KPAI, dan Muhammad Mustafa, Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia. Selamat malam, Bu Ai, Pak Mustafa. Malam. Selamat malam. Saya ke Bu Ai dulu. Bu Ai, belakangan ini marak dilaporkan kasus penculikan anak. Nah, menurut data Komnas Anak, angkanya naik 2 kali lipat tahun lalu dibandingkan tahun 2021. Kalau data dari KPAI, apa saja yang diperoleh terkait hal ini? Ya, benar sekali, Mbak. Ini ada kecenderungan meningkat ya dari tahun 2021 ke 2022. Hingga November 2022 itu tercatat sekitar 27, sedangkan sampai Desember kita melihat tadi hampir 35. Nanti rilisnya tentu secara resmi akan kami sampaikan. Nah, ini 19 di 2021 ya. Tentu saja ini suatu hal yang sangat memprihatinkan karena data kami terrecord per pelanggaran hak anak yang terjadi, dan ini tentu basisnya adalah pengaduan, baik itu langsung maupun tidak langsung maupun berbasis media. Ini tentu menjadi satu alarm bagi kita semua ya, karena angka ini bukan melihat banyak atau sedikitnya, melainkan sebuah peluang terjadi sekian banyak pelanggaran hak anak yang terjadi ketika anak sudah terpisah jauh dari keluarga. Itu yang kami soroti dalam kasus penculikan anak ya. Oke, angka ini meningkat apakah karena memang semakin banyak yang melapor ataukah memang melihat trennya jumlahnya meningkat sebetulnya, Bu Ai? Ya, di satu sisi kita membuka ruang pelaporan sedemikian besar, baik itu langsung maupun tidak langsung ya, media juga ada yang online, cetak, elektronik, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu menunjukkan sekian banyak animo masyarakat itu harus betul-betul kita mampu layani dalam konteks pengaduan. Tetapi di satu sisi kita juga harus mencermati angka ini, benarkah kejadian ini juga berdasarkan pengaduan yang kemudian terlaksana penyelenggaraan perlindungannya gitu. Ini tentu harus terjawab ya, karena kalau KPAI melakukan pengawasan itu berdasar pengaduan dan hampir tidak semuanya mampu terawasi dikarenakan laporan seluruh Indonesia juga masuk ke berbagai penyelenggara perlindungan anak maupun kepada kepolisian. Nah, record di kami tentu prosentasinya kecil yang sudah kami awasi. Ini yang kemudian melegitimasi sebuah gunung es yang sekali lagi ya harus kita waspadai karena angka juga meningkat, tren juga meningkat, tapi kemudian gitu pada satu sisi kita juga melihat angka-angka di masyarakat juga masih relatif belum terlaporkan. Nah, dari sisi inilah kita mencermati data, tapi kemudian kita juga harus mengetengahkan data ini sebagai alarm bagi kita bahwa situasi penculikan sudah semakin memprihatinkan dan munculnya bukan dari orang-orang yang tidak dikenal gitu ya, justru sebaliknya mereka melakukan child grooming, yaitu pendekatan-pendekatan yang awalnya mungkin keluarga sama sekali tidak mengira bahwa orang-orang ini merupakan ancaman terhadap anak-anak mereka itu sendiri. Gitu. Oke, kalau kemudian kita bicara alarm, bagaimana sebetulnya modus yang paling umum dilakukan oleh pelaku ini, Bu Ai? Ya, pertama mereka memang dekat dengan keluarga. Artinya bukan lanjut kepada anak, tetapi dia bisa saja membangun komunikasinya itu baik melalui media sosial maupun melalui keluarga. Yang kita lihat di kasus Jakarta itu melalui keluarga. Bahkan dia pelanggan ya, karena warung di tempat yang anak ini berada. Dan setelah itu dia juga mampu meyakinkan, memberikan kepercayaan bahwa pada situasi tertentu orang tua bisa menitipkan. Orang tua memberi rasa aman gitu ya, anak ini nggak apa-apa pergi sama om beli apa, nggak apa-apa anak ini dititip untuk pengasuhan sebentar, ibunya mau kemana misalnya atau bapaknya mau melakukan apa. Nah, pada saat itulah kita jangan lengah gitu ya, pada situasi pengasuhan inilah yang kemudian tepat waktunya anak berpindah tangan secara baik itu paksa maupun tidak, tapi dia terpisah dari orang tua, di situ juga akal penculikan ataupun menyembunyikan ya, karena di kami itu klasternya sangat luas, bisa disebut menyembunyikan, penculikan, kemudian perdagangan, karena dekat sekali dengan situasi eksploitatif. Sehingga saya kira sistem yang terbangun di antara pelaku dengan melanjutkan kepada anak ini dengan cara grooming child itu, baik dengan orang-orang terdekat, baik dengan media sosial, baik dengan lingkungannya. Karena ini yang menjadi perantara kuat sehingga dia bisa menerobos alarm atau ruang-ruang nyaman dari anak itu sendiri. Itu yang terjadi dari beberapa kasus yang kami dalami.
Oke, Pak Mustafa, Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang betul karena memang rawan ini dilakukan, kasus penculikan anak ini dilakukan oleh orang-orang terdekat? Ataukah memang juga harus diwaspadai orang-orang yang memang tidak akrab dengan anak-anak? Jadi anak-anak ini adalah kelompok yang rentan, yang mudah dikelabui oleh orang dewasa. Hmm, Ya. Apalagi kalau pelakunya itu orang yang dikenal, akan lebih mudah lagi. mm-mm, Tapi tidak selalu pelaku penculikan itu adalah orang-orang dekat. Bisa saja orang lain, mm-mm, tetapi tadi mampu membujuk, mengelabui anak yang memang masih mudah mm-mm. dipengaruhi, diiming-imingi dan seterusnya. Dengan demikian memang sebetulnya pengawasan terhadap anak ini harus lebih diutamakan. Dan kesadaran ini yang harus disosialisasikan. Tapi pengawasan di sini tidak dalam arti negatif, tapi pengawasan dalam rangka perlindungan. Ya. Nah, ini harus merupakan kesadaran dari kedua orang tuanya, Mhm. kemudian kerabatnya yang ada di rumah itu, kemudian masyarakat komunitas tempat mereka tinggal. Ini harusnya kesadaran itu timbul ketika ada anak dari warga di situ pergi bersama orang yang dia tidak kenal, tidak pernah berada di lingkungan itu, ya kemudian dia bisa langsung melakukan pencegahan, Mhm. misalnya menegur, ini kamu mau kemana, kamu siapa, dan seterusnya. Nah Baik. ini harus didukung dengan peraturan perundangan yang jelas. Hmm. Misalnya begini, waktu saya belajar di Australia, teman saya yang tinggal satu flat tapi unit berbeda punya anak yang dititipkan di penitipan anak untuk usia 3-4 tahun gitu. Mhm. Ada tempat penampungan. Kemudian kebetulan hari itu dia tidak bisa menjemput karena sakit. Ibu tadi minta tolong saya untuk menjemput anak itu. Mhm. Ketika saya datang ke tempat penitipan anak tadi langsung ditanya, kamu siapa? Mhm. Ya. Saya diminta tolong oleh ibunya si anak ini untuk menjemput karena dia sakit. Oke. Langsung pengelola tempat penitipan menelpon ibunya dan marah. Kalau kamu mau suruh orang lain, beritahu dulu. Hmm. Saya harus tahu. Yang menjemput ini adalah orang yang memang berhak untuk menjemput, diberi kuasa untuk. Mhm. Nah ini sampai aturan-aturan detail itu jelas. Sekolah juga demikian. Ya. Sekolah tidak membiarkan anak pulang kalau tidak ada kepastian dia pulang ke rumah dan ada di rumah. Oleh karena itu ketika di Australia sekolah sampai sore itu bukan untuk dijejali dengan pengetahuan dan teknologi, tapi fungsi sekolah untuk mengawasi dan melindungi anak Mhm. ketika kedua orang tuanya harus bekerja. Oke. Jadi itu sudah diantisipasi, Hmm. gitu. Oke, jadi sistem perlindungannya harus berlapis begitu ya dari anaknya itu sendiri, Iya, orang tua betul. dan juga lingkungan. Betul. Nah, kalau kemudian kita bicara soal apa yang menyebabkan penculikan anak ini marak dilakukan, Pak Mustafa, apakah memang jika dibandingkan dengan aksi kriminal lain, menculik anak ini mudah dilakukan? Karena kita tahu kalau kemudian kita bicara 2 kasus belakangan, kasus yang sebelumnya ini motifnya latar belakangnya adalah ekonomi misalnya. Ya, ya. Jadi memang anak tadi seperti saya katakan adalah kelompok yang rentan untuk Hmm. dieksploitasi menjadi korban kejahatan. Apapun alasannya, ya. Karena anak tadi diculik bisa dengan tujuan untuk memperoleh tebusan dari kedua orang tuanya, Mhm. bisa juga dijadikan korban kekerasan seksual, bisa juga menjadi korban perdagangan anak, dan Mhm. ketika perdagangan anak motivasinya macam-macam, bisa kalau masih bayi kemudian diadopsi, tapi bisa juga yang sekarang perlu diperhatikan untuk diambil organnya, tapi karena kebutuhan transplantasi organ manusia itu banyak, Mhm. tapi sumber yang tinggal sedikit. Sehingga memang pengawasan perlindungan kepada anak ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut masa depan anak. Hmm.
Oke, Bu Ai, kalau dari catatan KPAI sebetulnya motif paling utama penculikan anak ini apa? Ya, dari data yang terlaporkan ke kami, pertama memang pintu eksploitasi. Hmm. Eksploitasi itu dibagi dua, ya. Baik dia eksploitasi secara ekonomi, yaitu tadi terpenuhinya aspek-aspek ekonomi ya dari anak, dia dipekerjakan, dia jadi pengemis misalnya, dan lain-lain. Yang kedua, eksploitasi seksual bisa berbarengan juga dengan ekonomi, karena dia juga ada orientasi seks dengan anak, kemudian dia juga bisa menjual anak dan kemudian ya secara seksual dia menjual tetapi juga dengan menggunakannya. Nah, ini terjadi. Berikutnya juga kita jangan lupa ada situasi penculikan yang itu dilatar belakangi konflik keluarga. Secara domestik mereka tidak mampu menyelesaikan persoalan misalnya anak yang ditelantarkan akibat perceraian ya, atau justru mereka berebut kuasa asuh. Ini terjadi terutama antar keluarga yang menikah campuran. Ini berkepanjangan ya antar negara menggunakan pendekatan-pendekatan yuridiksi juga yang berbeda. Saya kira ini bagian penting yang harus kita garis bawahi pada situasi penculikan yang dilakukan oleh keluarga itu memang tidak serta-merta harus masuk ke jalur hukum, tetapi harus diselesaikan secara perdata atau secara mediasi kekeluargaan. Di KPAI kasusnya sangat berlimpah. Tetapi yang harus kita cermati pula ini juga yang menjadi situasi yang berakhir ya pada situasi pelanggaran hak anak. Jadi orang tua berebut kemudian saling mengadu dengan dalih penculikan. Pada prinsipnya itu sesungguhnya justru menelantarkan anak. Mereka pada situasi sulit, pada situasi yang penuh bully ya, situasi sosial yang kurang ramah yang memberikan dampak, justru dia disengsarakan secara sosial atas nama perebutan yang kemudian terlapor dari situasi penculikan itu. Oke. Nah, selain itu memang ada sindikat ya, kita tidak bisa menutup mata pada peristiwa trafficking atau perdagangan manusia baik itu antar wilayah bahkan antar negara memang kerap diawali dari penculikan. Bahkan ada grooming child melalui internet atau melalui virtual itu memungkinkan anak justru lari dari rumah hanya untuk mengikuti undangan, bisa jadi temannya, bisa jadi orang-orang yang mungkin sebelumnya dia tidak kenal dan ditemukan di berbagai tempat yang memang bermuara pada eksploitasi seksual, misalnya anak-anak yang dilacurkan ya, eksploitasi seksual online hanya dengan dia diajak yuk malam tahun baruan misalnya deh beberapa saat yang kami terima laporannya itu mereka pergi dari rumah sekitar seminggu dan orang tuanya mencari mengadukan ke polisi ya, laporan ke polisi dan mengadu ke kami itu ternyata ditemukan di akun-akun yang memang open booking ya, dalam hal ini bermuara pada eksploitasi seksual. Nah, hal inilah yang justru menurut kami ada situasi kerentanan baik dari konteks domestik ya, baik dari konteks situasi banyaknya juga situasi sosial yang mendorong anak-anak ini pada situasi pelanggaran hak anak, dan yang ketiga memang ada sindikat yang bermain untuk melakukan langkah-langkah pelanggaran hak anak ini untuk kepentingan eksploitasi dan tujuan baik itu secara seksual maupun secara ekonomi. Dan tentu saja pasar gelap organ tubuh juga itu tidak bisa dinafikan ya Pak Mustafa. Saya kira beberapa laporan kita pernah mendengar, tetapi laporan dari KPAI memang sampai detik ini kita belum mampu dan belum ada ya laporan yang memang bermuara pada pasar gelap organ tubuh. Ini yang perlu kita waspadai. Beberapa laporan juga motif-motif dari orang-orang melakukan penculikan, terutama yang tidak dikenal, itu selalu bermuaranya pada sisi eksploitasi. Oke, kalau kemudian kita bicara proteksi misalnya, bagaimana memberikan proteksi yang ideal kepada anak-anak supaya hak anak tidak terlanggar, terutama dengan kasus penculikan. Misalnya kalau kita lihat 2 kasus belakangan terungkap lewat CCTV, apakah kemudian ada permintaan untuk menempatkan CCTV di kota-kota, di beberapa lokasi di Jakarta misalnya ataupun juga di daerah lain. Apakah ini juga bisa menjadi solusi penempatan CCTV dan bagaimana kemudian yang ideal, aturan yang ideal untuk memproteksi anak dari penculikan anak, Bu Ai? Ya, sebelum ke sana saya kira benteng utama adalah pengasuhan ya, Mbak. Kita harus melihat bahwa ada sebuah situasi yang ini juga memberi lebih kerentanan terhadap anak ketika aspek pengasuhan dari orang tua tergeser
Ya, tadi ada trust yang sebetulnya manipulatif dari seseorang untuk melakukan child grooming. Nah, disinilah sebuah situasi pengasuhan positif, pengasuhan melekat, pengawasan dan memberikan dukungan pemantauan optimal orang tua itu betul-betul berperan. Karena kita tidak bisa menggeser sedikit pun gitu ya Hmm. aspek pengasuhan pola asuh ini kepada orang-orang yang kita walaupun sudah dikenal baik kemudian dilepas dan kemudian justru mengalihkan demi gitu ya hal-hal lain yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan. Hmm. Disinilah yang saya kira bentuk komunikasi efektif antara keluarga dengan anak yang harus betul-betul diutamakan. Yang kedua tentu relasi sosial juga sangat menentukan bagaimana orang sekampung bisa mengawasi anak gitu ya. Yang berikutnya juga peralatan yang tadi disampaikan, ada CCTV, ada pemantauan di pos-pos keamanan gitu Hmm. ya. Dan kemudian mereka bekerja dari mulai RT RW. Ini bukan perkara apakah mereka punya tugas khusus mengenai perlindungan anak atau tidak, Hmm. tetapi ketika terjadi penculikan 1 kali 24 jam, percepatan atas penanganan pelanggaran hak anak itu merupakan mandat undang-undang. Jadi Hmm. relasi sosial inilah yang menjadi pintu masuk atas terselenggaranya perlindungan anak. Hmm. Penyelenggaraan ini yang seharusnya betul-betul bisa menjadi modal sosial. Yang ketiga, tentu law enforcement, yaitu penegakan hukum. Ya. Pada peristiwa di Jakarta, KPAI mengatakan ya, bagaimana kita bisa sedemikian lama untuk mencari seorang Malika. Jadi ini yang kami terus lakukan koordinasi dengan kepolisian. Di samping CCTV, kemudian tempat-tempat baik stasiun dan segala macam, kita sudah punya perangkat atas komunikasi yang efektif. Hmm. Nah, terakhir mungkin DPO-nya ya, daftar pencarian orang, barulah setelah itu animo masyarakat, baik itu partisipasi, pelaporan, dan lain sebagainya itu tersebar. Saya mengatakan, apakah dengan status DPO tidak harus menunggu 3 minggu? Karena ini situasi yang betul-betul menyatakan ya mandat undang-undang percepatan bahwa anak sudah berpindah tangan dalam situasi terpaksa atau tidak, bukan pada yang haknya, merupakan sebuah langkah yang harus segera antisipasi, harus segera ditangani dan bahkan diselesaikan. Nah, Oke. ini saya kira merupakan terobosan. Kemarin ada perhatian Kapolri langsung, kemudian di tingkat Polda dan lain sebagainya. Sehingga 3 hal ini ya, lapis pertama adalah aspek keluarga, lapis kedua relasi sosial, dan kemudian law enforcement tentu menjadi pintu-pintu yang bisa mencegah sekaligus menangani, dan tentu ada efek jerah supaya tidak terjadi kembali persoalan yang sangat memprihatinkan ini. Ya, Begitu, Mbak. Pak Mustafa, Anda sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Ai tadi bahwa 3 hal ini yang kemudian menjadi kunci utama untuk meningkatkan proteksi terhadap anak? Sistem perlindungan dan pengawasan anak ini yang harus ditingkatkan. Jadi misalnya harus ada program bagi anak sesuai dengan kelompok usianya. Ya, misalnya PAUD. PAUD itu menjadi salah satu institusi tempat perlindungan pengawasan anak. Tetapi kan jam-jamnya terbatas. Ya. Nah, sebaiknya ketika kedua orang tuanya bekerja, ya dia harus diperpanjang. Ya, karena tujuannya tidak semata-mata memberikan pendidikan, tapi tadi perlindungan, pengawasan, pengasuhan. Itu satu. Ya. Kemudian ketika pengawasan, perlindungan dan pengasuhan itu dilakukan oleh kerabat di rumah sendiri, harus ada pengakuan oleh negara dan pengaturan oleh negara termasuk kompensasi. Karena ini perlindungan kan sebetulnya kewajiban dari negara. Jadi termasuk anak ini diizinkan, diawasi, dirawat, dilindungi, diasuh di rumah ketika kedua orang tuanya harus bekerja, itu harus berdasarkan persetujuan lembaga. Karena belum tentu orang yang dipercaya tadi orang yang betul-betul kredibel untuk mengasuh, mengawasi dan melindungi anak. Karena banyak kejadian kekerasan domestik itu pelakunya juga keluarga sendiri. Nah, ini pemberian persetujuan atau semacam lisensi terhadap orang-orang yang mengawasi anak ini menjadi penting.
Ya. Oke. Kemudian sistem laporan harus terintegrasi antar institusi. Kalau ada laporan masuk ke KPAI, langsung muncul juga di polisi, agar supaya tidak menunggu lagi KPAI melaporkan dulu ke polisi, baru polisi bertindak. Sebaliknya kalau ada laporan kepada polisi, KPAI juga langsung tahu. Dia bisa mempersiapkan diri. Karena yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan pelaku dan seterusnya kan polisi. Oke. Dan KPAI tidak mempunyai sumber daya manusia untuk melakukan itu di seluruh Indonesia. Gitu. Termasuk karena di Indonesia itu ada LSM Pelindungan Anak yang dianggap orang-orang mengira itu formal, itu juga harus diberi kewajiban mempunyai hubungan link dengan KPAI, dengan polisi juga. Oke. Jadi bukan berdiri sendiri. Oleh karena itu ketika tidak ada link pelaporan ini, ya, seolah-olah dari segi kuantitas peristiwa penculikan anak sedikit. Karena yang ditangani oleh KPAI kan jumlahnya di bawah 10 kalau nggak salah. Itu secara kuantitatif dianggap sedikit. Padahal pada tahun 2019 data polisi mencatat penculikan dan pekerjaan anak, memberikan kerja kepada anak, itu angkanya 2.000 sekian. Itu tahun 2019. Jadi jauh sekali begitu ya angka gapnya ya. Angka yang dilaporkan ke polisi itu jauh lebih tinggi. Gitu. Itu yang dilaporkan. Belum yang tidak dilaporkan karena barangkali yang diculik tadi anak jalanan, orang tuanya dari awal nggak tahu anaknya di mana dan seterusnya. Itu juga satu peristiwa yang tidak tercatat, tidak terjaring di dalam data. Oke. Sehingga memang ini harus serius, termasuk ketika yang menculik adalah salah satu orang tua karena ada keputusan pengadilan hak asuh anak yang kepada ibunya, tapi bapaknya mempunyai kewenangan untuk mempunyai hak untuk mengunjungi dan seterusnya. Itu bisa terjadi. Kalau di Amerika pertama kali tetap ini dianggap sebagai kejahatan luar biasa dulu. Oke. Dianggap sebagai pelanggaran serius dulu. Baru nanti ditelusuri karena bisa terjadi salah satu pihak ibunya atau bapaknya itu menculik karena ditelantarkan oleh ibunya ternyata atau dilantarkan oleh bapaknya. Jadi dia menculik untuk menyelamatkan, bukan melanggar hukum. Jadi baru setelah itu ditelusuri apa sesungguhnya yang terjadi. Jadi dalam rangka perlindungan harus ditempatkan dulu ini pelanggaran serius dulu. Oke. Jadi kita harus melihat adanya integrasi begitu ya antar lembaga dan juga negara menganggap bahwa penculikan anak ini adalah kriminal yang serius begitu ya, yang serius. Baiklah, kita akan tunggu sama-sama bagaimana kemudian negara bereaksi terhadap jumlah kasus yang terus meningkat dan kita harapkan tentunya ada gerakan yang terobosan yang besar sehingga jumlah penculikan anak ini bisa menurun angkanya ke depannya. Baiklah, terima kasih Bu Ai Mariyati Solihah, Ketua KPAI, dan Muhammad Mustafa, Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia atas ulasannya pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sehat selalu. Ya, terima kasih.